Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Waka Kesantrian Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, yang saya hormati di belakang saya Al-Mukarram Kepala Lem Tatiki Pondok Pesantren Ittifaqiyah untuk Lem Tatiki Putri baik kampus AD dan Baghdad City. Yang saya hormati Waka kurikulum dan juga para yang saya hormati para guru-guru, para ustazah yang hadir pada hari ini, yaitu pada upacara bendera setiap hari Senin, merupakan salah satu wujud dari rasa cinta kita kepada negara Republik Indonesia. Tanpa para pejuang, tanpa para syuhada, tidak mungkin Indonesia dapat merdeka. Kemudian kita dengar tadi dari pembukaan dibacakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur, maka Republik Indonesia dapat merdeka. Kita bayangkan bagaimana senjata modern kala itu melawan bambu runcing. Kalau tidaklah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mungkin Indonesia merdeka. Tepuk tangan dulu. Saya kasih puji syukur dan sempurna pagi ini kita berkumpul bermajah di lapangan yang insya Allah penuh berkah ini. Karena kita hadir dan saya diamanati oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah untuk menjadi pembina upacara. The first time for me untuk menjadi pembina upacara ya. Dan salawat beriring salam semoga Allah limpahkan ke rengkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring up us from the darkness to the light. Karena Rasulullah lah yang membawa kita menjadi wanita yang sangat mulia. Ketika zaman jahiliyah wanita tidak dihargai, maka ada seorang penyair dari Arab mengatakan, ketika Rasulullah mengangkat derajat seorang wanita, maka dikatakan wanita laksana bunga. Maka bersyukurlah kepada para wanita, para santriwati yang hadir pada hari ini. Antunna terangkat derajatnya menjadi seorang pelajar. Ini ada berkat dari siapa? Berkat dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bulan Sya'ban, bulan apa? Iya, bulan apa? Senang menyambut Ramadan? Senang. Ya, ustazah banyak pembukaan ya. Baiklah. Baik para ustazah hadirin rahimakumullah, para santriwati yang saya cintai, terima kasih sudah mempersembahkan upacara dengan petugas yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk petugas kita pada pagi hari ini. Tentu ini adalah bimbingan dari para guru di Madrasah Tsanawiyah. Namun saya mohon maaf, saya adalah coach upacara ya. Jadi kalau di kampus A saya selalu mengatur untuk 17 Agustus. Ustazah mohon maaf, ini ada beberapa yang harus kita koreksi. Ini koreksi bukan menjatuhkan, tapi kita membangun untuk lebih baik lagi. Boleh ya? Boleh. Untuk pembina Master of Ceremony itu boleh pelan-pelan saja. Kemudian pembacaan Undang-Undang Dasar itu juga pelan-pelan saja dengan penuh patriotisme. Karena ini Preamble of 1945 merupakan satu undang-undang negara kita yang harus kita baca dengan baik dan benar. Untuk itu boleh dipertegas bahasa dan artikulasi A, I, U, E, O harus bagus ya. Tadi sudah bagus tapi kecepatan hampir terpleset juga. Jadi untuk yang lain boleh kita latihan untuk membaca undang-undang, karena ini upacara resmi, upacara kenegaraan, tidak boleh sembarang. Ya, jadi mumpung kita masih bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka di sini, ustazah memberikan masukan beberapa hal. Untuk para petugas silahkan atribut pakaiannya harus disiapkan dengan baik. Kalau ada tali sepatu yang lepas boleh diikat dengan baik. Artinya we are free for our ceremonial ini harus dengan baik. Ya,
Jadi sebelum kita melaksanakan upacara, siapkanlah dari atas kepala sampai ujung tuh udah siap belum ya? Sanggolan yang nak tekocil cepat-cepat dibenarkan, nanti rambutnya keluar ya. Jadi itu adalah kesiapan dari kita untuk melaksanakan tugas upacara. Tentu ini satu kebanggaan bagi kita semua bahwa santriwati Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah di negeri alam yang terbuka ini, kalau di kampus A itu nggak ada yang kayak gini ya, semuanya itu bangunan. Artinya kita masih diberikan alam yang murni oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya kampus Baghdad City yang sangat indah, yang sangat sejuk, nyaman. Disambut saya tadi datang burung-burung berterbangan ya. Kemudian di kupu-kupu tadi hampir nyambar muka saya. Artinya negeri ini adalah negeri yang baik. Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Jangan-jangan surat Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur adalah untuk Baghdad City ya. Tepuk tangan dulu untuk Baghdad City. Masya Allah. Kemudian santriwati sangat ceria, mukanya penuh dengan pancaran keimanan, wanita-wanita solihah yang ketika bangun subuh tak perlu dibangunkan. Mana Osti? Tunjuk tangan. Osti mana? Yang ketika bangun santriwati Ittifaqiyah kampus Baghdad City tak perlu dibangunkan ustazah ya, dia bangun sendiri. Para muslimah, betul? Apa nak ditiupkan mercon baru bangun? Ya, artinya wanita soleha dari wajahnya sudah terpancar karena selalu disirami dengan air wudhu. Bukan MS Glow ustazah ya? Ya, karena di Dasu Kampus D, terima kasih kami sudah mendapatkan satu lemari untuk apa itu namanya MS Glow dan barang-barang kecantikan lainnya. Mohon maaf anak-anak, kalau kalian yang belum usia dari kami ke, kamu tidak boleh untuk menggunakan MS Glow karena di situ merkuri ada satu zat nanti dia akan meresap ke dalam darah. Mohon maaf saya di Malaysia dulu kasus kanker, kanker yang melanda wanita-wanita ternyata diawali dengan memicu pemakaian merkuri yang berlebihan. Merkuri tahu? Apa merkuri? Yaitu di situ bedak kelo, selong dan lain sebagainya, itu kan nanti ada zat-zat yang akan meresap ke dalam darah dan tentu tidak baik untuk kesehatan kita dengan jangka waktu yang lama. Kalau sekarang oke lah wajahnya putih ya kan, bersih, tapi lehernya hitam. Ya karena apa, di sini ternyata dieksploitasi muka kamu, dipaksa ayo putih biar kamu cantik gitu. Tapi sesungguhnya miracle of wudu itu jauh lebih baik ya. Jadi santriwati nak, mumpung ustazah ketemu di sini, ustazah jarang jadi pembina seperti ini ya, masya Allah luar biasa pada hari ini, bahwa harapan saya ini sudah semester genap, masuk genap ya. Tak berapa hari lagi kalian itu cuma belajar menghabiskan waktu di Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Gunakan waktu dengan baik, gunakan, manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Yang menuntut ilmu tapi tidak sama dengan kalian sudah disentuh oleh ilmu-ilmu agama yang tidak dimiliki oleh orang luar sana. Betul tangan tidak apa-apa ya. Allah mengangkat derajat kalian menjadi pelajar atau santriwati yang baik karena apa? Siang malam kalian itu, yang kalian dekat itu siapa? Dia Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersolok kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh bangun, ya. Lanjut lagi duha sebelum belajar. Lanjut lagi zuhur, asar, maghrib, isya dan seterusnya. Ada lagi yang rajin sholat tahajud. Kulihat wajah di sini ada yang bercahaya ya. Bukan cahaya dari itu, bukan. Jadi cahaya bagi wanita-wanita yang soleha itu berbeda, ya. Jadi tolong manfaatkan waktu ini dengan baik karena waktu kita semakin cepat. Entah sudah maghrib, sudah isya, sudah subuh aja, tiap hari begitu. Karena itu adalah tanda-tanda dari akhir zaman. Maka manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk para santri menjelang semester genap. Ya, jangan lagi ada pelanggaran, nak minggat, nak balik. Mau balik itu nak ngapo? Selain dari kalian nak berselfie, kalian nak bermotor brong, kalian nak naikkan jilbab kayak gini ya toh? Iya enggak? Jawab dengan jujur. Saya selalu memantau di media sosial. Awas ya santri-santri yang suka mengunggah apa-apa di media sosial, tidak boleh. Ya nak, harus kita mengunggah sesuatu yang bermanfaat. Jadikan eksistensimu sebagai seorang santriwati, ketika kau balik ke dusun, kau menjadi
panutan bagi warga di sana. Misalnya bapaknya nama Aminah, mohon maaf Ibu Aminah, anak kamu yang dari pondok itu sudah libur ya? Oh iya, kata ibunya. Mana budak itu, si Siti Kelembongan itu? Oh ada di rumah. Oh iya, kami ini mau mengadakan hajatan, jadi minta tolong pimpin acara, MC, ngaji, doa, yasin dan sebagainya. Tentu ini ilmu yang bermanfaat. Kalau selama di pondok kamu tak galak hafalan, ya kan? Kalau ada hafalan dia minggat, sembunyi. Kalau upacara dia masuk dalam golongan kasur, masuk dalam lemari, nggak mau ikuti kegiatan. Akhirnya dia rugi sendiri, ya. Rugi sendiri bagi orang yang nggak mau memanfaatkan ilmu yang ada di pondok. Saya katakan kepada seluruh santri AD Baghdad City bahwa Al-Ittifaqiyah ini adalah gudangnya para orang-orang yang berilmu. Lihat, di Ittifaqiyah ini ya, basis pertama kita adalah Al-Quran dan lembaga bahasa. Ya, Ittifaqiyah ini mensuplai para qori-qori'ah, mufassiro dan seluruh ajang-ajang musabaqah tilawatil Quran ngambilnya dari Al-Ittifaqiyah. Benar apa tak deh? Benar ya. Sekarang sudah musim, orang-orang sudah minta training center gitu kan untuk menjelang musabaqah tilawatil Quran di Kabupaten Ogan Ilir. Tentu suatu kebanggaan bagi kita galau-galau bahwa Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah ini mempunyai santri-santrinya sangat berpotensi dalam bidang apapun juga. Ya, kalau dia sudah keluar ke tingkat provinsi, habis event itu diambil oleh budak pondok gitu untuk menjadi juara. Kemudian musabaqah kabupaten dari mana? Dari Al-Ittifaqiyah. Al-Ittifaqiyah juga mensuplai para peserta MTQ untuk untuk mengisi dari berbagai kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Dan Ittifaqiyah juga alhamdulillah beberapa orang sudah maju ke internasional. Mereka dari mana? Ya dari inilah, dari kamu-kamu ini juga. Mereka juga sama dengan kalian. Dulunya adalah santriwan. Jadi manfaatkan dengan baik ilmu yang ada di pondok ini. Tapi tolong ya, kalau ada daurah ikuti, kalau ada ta'limul Quran ikuti, kalau ada kajian-kajian kitab kuning ya diikuti, semuanya diikuti. Bahasa ya, walaupun kalian bahasa seperti like chicken and duck ya, saya selalu ngomong-ngomong ya, karena speaking itu bahasa itu bukan dalam buku catatan kalian. Bukunya setebal kilan gini, wow tebal bukunya ya, tapi nggak pernah praktek bahasa. Jadi dia menyimpan bahasa itu ada di buku, tapi ternyata sesungguhnya bahasa itu bukan di buku, bahasa itu bukan di hati, tapi bahasa itu ada di mulut, lisan. Jadi berbahasalah, karena kita menunjukkan basis utama kita Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah adalah Al-Quran dan bahasa. Ada satu wali santri yang mau nitipkan anaknya ke pondok, menelpon saya, maaf Ustazah, saya ini mau pindah dari sekolah saya ke sekolah Antuna gitu. Jadi kami mohon maaf karena anak saya itu nggak lihai bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena setahu kami bahwa Pondok Al-Ittifaqiyah ini terkenal dengan bahasanya. Oke Bu, nggak apa-apa, masuk aja dulu anaknya ke Pondok Ittifaqiyah. Kalau soal bahasa nanti kita belajar, kita akan sedikit demi sedikit mengajar. Jadi orang luar itu ciut nyalinya karena dia katakan bahwa santri Ittifaqiyah itu semuanya berbahasa. Ya, walaupun intonasinya seperti ini, here friend nothing. Nah, itu lagu Indonesia tapi bahasa Inggris. Lagu layu tapi dalam bahasa Inggris. Kuna kayak kan gitu. Tidak apa-apa. Yang penting kalian berbahasa. Jadi manfaatkan, tolong santriwati Al-Ittifaqiyah. Allah sudah menjanjikan kita semua, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memberikan tempat yang paling tinggi dan memberikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Saya tanya, kalian bahagia nggak di Pondok Al-Ittifaqiyah Indralaya? Nian apa? Yang ini bahagia? Bahagia. Aduan suara bahagia? Bahagia. Walaupun kadang jarang kiriman datang ya. Yang itu bahagia depan saya? Bahagia. Yang ini bahagia? Bahagia.
Masya Allah. Bahagia Ustazah, walaupun kami masih dalam keadaan buntu dan apa-apa, nak Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Hei nak, langit dan bumi ini milik Allah. Mudah saja sih bagi Allah untuk membuat kalian kaya raya, kalian menjadi orang yang pintar. Tapi kita ini harus berjuang dulu, ya. Kalau setumpuk kiri kanan di depan kita tiap hari, laju kita ini lesu nak mencari ilmu, lesu nak bekerja. Kalau tiap hari usaha ngantong duit penuh di sini kantong duit, saya nggak ada kemauan lagi untuk bekerja. Udah kan ini udah ada duit. Nah disitulah mengapa Allah menciptakan surga dan neraka untuk manusia itu berjuang, ya. Berjuang apa? Untuk menerai surganya Allah dengan menjadi wanita yang solihah. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan, dan kami untuk upacara ini perlu Ustazah ini ada pelatihnya siapa? Ya. Ya, jadi nanti bisa saya berikan ini ya, mungkin di MC ini kita harus beri pelatihan, kemudian cara membaca juga diberikan pelatihan, kemudian kalau untuk paskibnya siapa yang pelatih? Sama ya, jadi harus ada ininya, lebih detail lagi ilmunya. Nanti kalau di kampus itu Ustazah Jumis, jadi dia tiap tamu kan bisa berlatih dengan beliau. Oke, baiklah kalau begitu, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita semua, keberkahan, dan merahmati setiap langkah-langkah kita untuk menjadi hambanya yang baik. Kemudian Allah meridhoi setiap langkah kita untuk memajukan Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah, khususon kampus Baghdad City yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilafan. Waridwanu minallahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.